Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat, alhamdulillah. Bagi yang sakit semoga diberi kesehatan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Oke anak-anak ibu. Hari ini yang muslim sudah sholat subuh belum? Kalau sudah, coba tunjuk tangan yang muslim, Ibu mau lihat nih yang sholat subuh siapa? Tunjuk tangannya. Ayo. Ibu mau lihat. Iya, Arif, bagus. Azra, Santia, Fahri, oke. Yang belum, semoga selanjutnya harus menunaikan sholat wajib ya, karena itu adalah rukun Islam ya. Baik anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silakan matikan dulu semuanya mikrofonnya. Kita mulai dulu dengan doa ya. Bagi yang agama muslim, doanya ibu yang pimpin. Bagi yang non muslim, silahkan menyesuaikan berdoa dalam hati masing-masing. Ya, bagi yang muslim silakan ikuti ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Oke. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, anak-anak ibu. Sudah ya? Semoga pembelajaran kita hari ini lancar, tidak terkendala. Baik anak-anak ibu. Di sini sudah ada Ibu Armia. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Armia yang sudah bersedia membimbing kami di sini dan membersamai kami dalam pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak ibu, hari ini ibu mau ice breaking dulu ya. Jadi perhatikan ibu dulu ya. Kalau ibu bilang pegang kepala ya. Kalau ibu bilang pegang hidung. Jadi perhatikan ucapan ibu, bukan gerakan ibu ya. Perhatikan ucapan ibu, bukan gerakan ibu. Kalau ibu bilang pegang kepala, ya kepala yang dipegang. Oke. Sekarang mulai ya. Ibu bilang pegang hidung. Hidung, bukan kepala. Oke, bagus. Konsentrasi. Ibu bilang pegang mulut. Mulut ya, bukan hidung. Ibu bilang pegang mata. Ibu bilang pegang mata. Oke, bagus. Konsentrasi. Ibu bilang pegang dagu. Dagu, mana dagunya? Dagu, mana dagunya? Dagunya yang ini ya. Oke, semuanya alhamdulillah sudah konsentrasi. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita mulai pembelajarannya. Anak-anak ibu diharapkan disiplin, berbicara bergantian. Jika ingin pergi ke WC, izin terlebih dahulu. Ya, oke baiklah anak-anak ibu. Perhatikan ya, di sini ibu sudah punya gambar. Siapa yang tahu ini gambar apa ya? Boleh buka mikrofonnya. Gambar apa ini? Kipas, Bu. Kipas. Apa yang kamu ketahui tentang kipas? Oke, siapa yang tahu? Apa yang kamu ketahui tentang kipas angin? Silahkan bicara. Coba Diva. Diva tahu apa tentang kipas angin? Energi gerak. Gimana Biva? Biva dulu. Apa yang Biva ketahui tentang kipas angin? Contohnya manfaatnya boleh. Atau bagaimana cara menghidupkannya? Atau ada yang lain? Ambia, coba Ambia. Apa yang Ambia ketahui tentang kipas angin? Listrik menjadi energi gerak. Iya, bagus. Mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Oke, coba. Jackvin, apa lagi yang Jackvin ketahui tentang kipas angin?
Ayo, nggak apa-apa, silakan dijawab. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Yang lain? Ya Fahri, Bu. Fahri? Bukan yang lain, Bu. Fahri mau? Mending Silakan. Apa yang Ya. Fahri ketahui tentang kipas angin? Mendinginkan udara, Bu. Gimana Fahri? Mendinginkan udara. Iya, mendinginkan udara. Bagus. Ada lagi yang lain? Ayo, silakan. Apa lagi? Mendinginkan suhu ruangan, Bu. Mendinginkan suhu ruangan. Bagus, Gita. Ada lagi? Tidak? Oke. Benar ya jawaban teman-temannya. Kipas angin berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak, lalu mendinginkan suhu ruangan. Ada yang tahu cara menggunakan kipas angin gimana? Ayo anak-anak ibu silakan. Gimana caranya menghidupkan kipas angin? Fahri, Bu. Nah, Bifa dulu, Bifa. Ke kontak. Tadi kan Ibu nanya. Satu-satu, ada yang tahu. satu-satu Fahri, ya Bu. sayang. Oke, siapa yang duluan nih? Silakan. Bifa dulu ya. Gimana Bifa? Bisa. Mencolokkan kabel kipas angin ke aliran listrik. Iya, lalu mencolokkan kabel kipas angin ke aliran listrik. Lalu Tekan tombol. ya Azra? Iya, tekan tombolnya. Tombol yang mau kita tekan tombol berapa misalnya sesuai kecepatan anginnya. Lalu apa lagi? Kipas angin sudah bisa dinikmati. Oke, gambar selanjutnya. Nah, ini gambar apa anak-anak ibu? Blender, Bu. Blender. Blender, Bu. Ya, siapa yang tahu informasi tentang blender? Itu jawabnya, Bu. Fahri, blender. Ayo. Siapa yang tahu? Untuk apa sih blender gunanya? Menghaluskan daging atau makanan. Iya, menghaluskan daging atau makanan. Apalagi yang kamu ketahui tentang blender? Iya, menghaluskan bumbu. Lalu, apalagi yang kamu ketahui tentang blender? Buat jus, Bu. Iya, untuk membuat jus. Bagus. Apalagi? Banyak itu yang kita ketahui tentang blender. Blender menggunakan energi listrik tidak? Blender menggunakan energi listrik menjadi gerak. Sama tidak fungsi blender dengan kipas angin menurut perubahan energinya? Perubahan energinya sama tidak? Ya, sama. Oke, anak ibu. Hari ini kita akan mempelajari tentang manfaat energi, terutama energi listrik ya. Silahkan kamu buka halaman 50 tentang subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Nah, anak-anak ibu harapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu dapat membuat teks petunjuk melakukan sesuatu. Seperti tadi, cara menghidupkan kipas angin. Oke. Yang kedua, anak-anak ibu dapat mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, fokus ya duduknya yang tegak. Tidak boleh berbaring, harus tegak, harus disiplin. Matikan mikrofonnya jika tidak ibu minta untuk hidupkan. Oke, lanjut. Selanjutnya, anak-anak ibu harapkan dapat mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Oke, tadi Bifa sudah menjelaskan petunjuk menghidupkan kipas angin. Siapa yang bisa mengulangnya kembali? Yang Bifa sebutkan tadi, gimana cara menghidupkan kipas angin? Siapa yang bisa mengulangi yang Bifa katakan tadi? Silakan Gita. Gimana Gita? Listrik mencolokkan kabel kipas angin. Mencolokkan kabel ke aliran listrik, Bu. Ya, lalu diapakan lagi? Mencolokkan kabel ke aliran listrik, lalu Ditekan tombol. Ditekan tombol. Kita tekan bisa pilih tombol. angka berapa. Iya, betul. Nah, jadi yang disebutkan Bifa dan Gita tadi merupakan teks petunjuk.
Teks petunjuk adalah arahan untuk melakukan sesuatu. Jadi petunjuk untuk melakukan sesuatu. Jadi tujuannya untuk menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakannya biasanya kalimat perintah. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat teks petunjuk yang pertama, jika kita membuat teks petunjuk harus berurutan. Yang kedua, bahasanya yang digunakan jelas dan mudah dipahami. Oke, nah teks petunjuk biasanya ditemukan di mana ya? Ada yang tahu? Teks petunjuk biasanya ditemukan di mana? Ayo. Ayo silakan berpendapat. Salah nggak apa-apa, kita belajar ya. Silakan, ada yang tahu teks petunjuk di mana? Di mana Bifa? Di mana Bifa? Di jalanan pergi. Oh iya. Misalnya pada denah pada undangan. Di situ ada petunjuk jalannya. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Mana teks petunjuk biasa ditemukan? Biasanya pada makanan apa ya? Pernah lihat tidak? Ada teks petunjuk di kemasan makanan. Di mana? Resep pada resep. Apa, Bifa? Ulangi. Resep. Iya, teks petunjuk ada pada resep makanan. Bagus. Di mana lagi? Di mana lagi? Pernah makan pop mie? Pernah makan pop mie tidak? Pernah. Ada nggak di belakang kemasan pop mie itu cara membuatnya? Ada ya. Jadi teks petunjuk itu contohnya ada pada kemasan pop mie, ada pada kemasan Nutrijel, dan ada pada denah lokasi undangan. Jadi teks petunjuk itu juga ada pada resep makanan seperti yang Bifa jelaskan tadi. Oke. Nah, berikut ini sesuai di bukumu ada teks petunjuk membuat kipas kertas. Oke, silahkan bacakan Azra. Bagaimana caranya membuat kipas kertas? Boleh Azra bacakan kertas ya? berbentuk persegi segala ukuran, kertas gado, majalah bekas. Ya. Yang keduanya ambil lem kertas. Yang ketiga lipat kertas pada suatu bagian ujung sekitar 2 cm. Ya. Balikkan kertas dan lipat bagian ke arah yang berbeda. Lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Lipat lagi lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar. Ya. Lem di sisi kertas yang paling berhadapan. Kipas siap dipakai. Oke, bagus. Terima kasih Azra. Anak-anak ibu yang lain tolong matikan speakernya dulu ya, supaya kita bisa mendengar suara temannya dengan jelas. Jadi ini adalah petunjuk membuat kipas kertas. Nanti anak-anak ibu silahkan praktekkan membuat kipas kertas, misalnya dari origami. Oke, menurut anak-anak ibu, petunjuk membuat kipasnya sudah berurutan belum? Sudah berurutan belum? Yang dibacakan Azra? Sudah. Ya. Nah, sekarang selain kertas, ada petunjuk percobaan perubahan energi. Nanti ini Ibu minta kamu melakukannya di rumah. Oke, yang pertama itu ambil selembar kertas dan gambarlah seperti contoh di samping. Berbentuk spiral ya. Yang kedua, guntinglah mengikuti garis sehingga menyerupai spiral. Yang ketiga, lubangi salah satu ujung kertas. Yang keempat, ikat dengan benang. Panjang benang kira-kira sekitar 50 cm. Yang kelima, ikatkan ujung yang lain pada pensil. Yang keenam, nyalakan lilin, letakkan kertas spiral di atas api. Untuk memudahkan kamu, Ibu sudah punya videonya. Mohon disimak ya. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan percobaan tentang perubahan energi. Di sini kita akan coba perubahan energi panas menjadi energi gerak.
Alat dan bahan yang kita pakai antara lain kertas, gunting, pensil, benang, dan lilin. Dan untuk caranya, Kedengaran nggak suaranya? Kita gunting kertas hingga membentuk Oke. Perhatikan ya, jadi dia sudah membuat bentuk seperti spiral, lalu dia gunting menyerupai spiral pada kertas yang sudah dibuat lingkaran. Nanti kamu contohkan di rumah. Setelah Lalu, itu, lubangi salah satu ujung kertas. Lalu, ikat dengan benang. Panjang benang sekitar 50 cm. Setelah itu, ikat ujung benang yang lain pada pensil. nah siapkan lilinnya yang Sekarang, sudah kita nyalakan dihidupkan. lilin, lalu letakkan kertas spiral tadi di atas api. Jaga jarak supaya tidak terbakar ya teman-teman. Apa yang terjadi teman-teman? Nah, seperti yang kita lihat, kertas spiral akan berputar. Hal ini disebabkan karena tekanan angin berubah akibat energi panas. Api lilin memanaskan udara di sekitarnya. Udara menjadi hangat dan mengembang. Udara hangat lebih ringan dari udara dingin. Udara hangat pun naik ke atas. Udara dingin yang di bawahnya bergerak ke atas untuk mengisi tempat yang kosong. Demikian hal itu terjadi berulang-ulang sehingga membuat kertas spiral itu berputar. Oke anak-anak ibu, tadi sudah ada percobaan kertas spiral. Siapa anak-anak ibu yang tahu apa perubahan yang terjadi? Tadi ada lilin yang hidup. Habis itu ada kertas spiral di atasnya. Gimana? Coba dulu. Coba Agustina tahu perubahan apa yang terjadi? Tadi ada lilin yang hidup. Oke, coba Merlin. Merlin mau mencoba menjawab. Silahkan. Video ini, Bu. Ya, video tadi. Kira-kira apa perubahan energi yang terjadi? Tahu? Atau teman-teman yang lain yang tahu silahkan. Energi mengenai udara menjadi gerak. Iya, apa Fani? Coba ulangi Fani. Energi panas mengenai udara menjadi Iya, bagus sekali Fani. Jadi, tadi ada lilin yang sedang menyala. Itu merupakan energi panas. Lalu, karena ada kertas spiral yang diletakkan di atasnya, maka dia berubah menjadi energi gerak. Nah, selain itu, ada perubahan bentuk energi yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Tadi, siapa yang masih ingat? Blender dan kipas angin itu gimana perubahan energinya? Ada yang tahu? Blender dan kipas angin. energi listrik menjadi energi gerak. Ya, bagus. Energi listrik menjadi energi gerak. Oke. Di rumahmu pasti ada rice cooker, setrika, dan oven. Perubahan energi apa yang terjadi pada setrika? Listrik menjadi panas. Ya, bagus. Listrik menjadi panas. Oke, selain itu di rumahmu juga ada Pak lampu. Lampu itu perubahan apa yang terjadi? Energi listrik menjadi cahaya. Ya, energi listrik menjadi cahaya. Lalu, di rumah ada speaker tidak? Atau radio? Perubahan energi apa yang terjadi? Energi listrik menjadi tinggi. Iya, energi listrik menjadi bunyi. Nah, selain itu ada juga, selain perubahan energi listrik, ada juga yang lainnya. Contohnya, perubahan energi gerak menjadi energi listrik.
Hal ini terjadi pada air terjun yang menggerakkan generator pembangkit listrik atau PLTA. Lalu selanjutnya ada perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya pada baterai yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Lalu ini yang sering kita lakukan sehari-hari. Kita juga mengalami perubahan pada tubuh kita. Jika kita tidak makan, apakah kita punya energi untuk melakukan sesuatu? Kalau tidak makan? Tidak. Jadi kita harus mengisi energi dengan makan makanan yang bergizi. Perubahan yang terjadi adalah energi kimia menjadi energi gerak. Jadi makanan yang dimakan merupakan sumber energi bagi tubuh kita ya. Nah, makanan itu merupakan sumber daya alam. Contohnya nasi. Sumber daya alam apakah nasi itu? Kemarin sudah belajar hari Sabtu. Siapa yang ingat nasi atau beras sumber daya alam apa? Iya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ya, apalagi sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Tumbuhan. Apa? Tumbuhan contohnya apa? Tumbuhan kan banyak. Apa contoh tumbuhan? Ya, kayak Sayuran, buah-buahan ya yang bisa dikonsumsi manusia. Ya. Bagaimana cara kita menghemat sumber daya alam supaya tidak cepat habis? menggunakan dengan perlu. Iya, menggunakan Melestarikannya. Bijak, Bu, tidak boros. Iya, bagus. Terus apa lagi? Selain itu apa lagi? Menutup alat elektronik jika tidak digunakan. Baik anak-anak ibu, di sini ada pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Nah, hewan dan tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yang bisa kita gunakan untuk bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Salah satu contohnya ini dari sumber daya alam hewan. Nah, ini ada kerbau. Kerbau digunakan sebagai pembajak sawah di desa. Kalau telur kita konsumsi sehari-hari ya. Nah, yang ini merupakan contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Gambar yang pertama gambar apa, Jessica? Yang hijau-hijau. Sama nih kan sama ya. Gambar apa nih, Jessica? Tumbuhan. Iya, tumbuhan apa? Jagung. Pisang. Pisang. Pisang digunakan untuk apa? Dimanfaatkan untuk apa? Dibuat apa aja sih pisang biasanya? Membungkus nasi. Ah iya, daunnya untuk membungkus nasi, nasi Padang misalnya ya. Apalagi kegunaan pisang? Pisang ringan. Iya, membuat makanan ringan seperti misalnya pisang coklat keju. Oke, lanjut. Sebelah kanan pisang ada apa? Gambar apa nih? Ini biasanya kunyit. Kunyit. Iya, kunyit. Gunanya untuk apa kunyit itu? Kunyit, Bu. Ya. Iya, karena Bu, jadi bumbu untuk ikan, Bu. Ikan goreng. Oh iya, oke bagus. Lanjut. Di sebelah kiri bawah ada apa itu? Yang banyak. Tumbuhan. Iya, tumbuh-tumbuhan. Ya, manfaatnya untuk apa tumbuh-tumbuhan itu? Memberikan keindahan bagi lingkungan rumah supaya menghasilkan oksigen. Jadi yang kita hirup itu segar ya. Oke, lanjut. Sebelahnya, sebelah kanan paling bawah. Ini ada gambar apa ini? Kursi dan meja. Kursi dan meja. Ini dari apa kira-kira pembuatannya? Ada yang tahu? Iya, bagus Evan, dari kayu jati. Tetapi
Kalau kita gunakan dari kayu atau pepohonan, dilarang untuk menebang pohon secara liar ya. Oke, anak-anak Ibu. Nah, sekarang siapa yang kira-kira bisa menjelaskan apa saja tadi yang kita pelajari sebelum kita kuis? Ayo, Bu tunjuk ya. Coba Raivan. Raivan, apa saja yang Raivan ketahui tentang yang kita pelajari hari ini? Tadi sudah belajar apa aja yang Raivan ingat? Banyak bentuk. Iya, energi bisa berubah menjadi banyak bentuk. Coba Fani, apa saja lagi yang sudah Ibu terangkan hari ini, yang sudah Fani dapat ilmunya? Bu, dari jadi energi Bu. Ya, bagus Hanif. Apa Fani? Apa saja yang sudah kita pelajari tadi sebelum kita kuis? Angin, Bu. Berubah Nggak dengar, sayang. menjadi energi gerak. Coba kipas angin, Bu, merubah energi listrik menjadi energi Nggak dengar Fani. Bu, Fahri. Energi Manfaat energi menjadi energi gerak. Nah, manfaat berbagai macam energi. Coba Fahri. Fahri, apa saja yang sudah kita pelajari tadi sebelum kita kuis? Kipas angin, energi Ayo, listrik Fahri. menjadi energi gerak. Kipas angin Bu, energi listrik menjadi energi gerak. Ya, perubahan energi listrik yang terjadi pada kipas angin. Listrik menjadi gerak. Oke, anak-anak Ibu. Sekarang kita akan bermain kuis. Siap-siap ya. Oke, nanti jawabnya sama-sama ya. Oke, silakan kita mulai. Ada 10 soal. Soalnya tentang yang tadi Ibu jelaskan. Kalau kamu memperhatikan, pasti bisa menjawabnya. Oke, siap? Siap anak-anak Ibu semuanya? Coba, mau dengar dulu, siap nggak nih? Siap. Yang semangat, siap Bu. Gitu. Oke, cobalah dulu sebelum kita, karena besok mau hari kemerdekaan, kita harus semangat ya. Kalau Ibu bilang generasi Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Generasi Indonesia, merdeka, Merdeka. ulang. Semuanya speaker dihidupkan. Ulang ya, ulang. Biar semangat. Generasi Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka. Oke, kita mulai ya. Soalnya sudah terlihat belum? Belum. Nih, tumbuhan berikut yang dimanfaatkan sebagai pewarna makanan. Apa saja selain yang tadi kita pelajari? Kunyit. Satu lagi apa? Ayo. Iya, bagus. Daun pandan. Ya. Oke, bagus, benar ya, daun pandan dan kunyit. Penjelasan arahan untuk melakukan sesuatu disebut teks. Tadi sudah? Oke, good, bagus. Lanjut. Dalam percobaan di video, perubahan energi apakah yang terjadi? Yang tadi? Panas. Panas menjadi panas. Panas jadi gerak. Panas menjadi gerak. Iya, bagus Bulkia. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, gambar di atas, jika kita makan menghasilkan sumber energi bagi tubuh kita. Perubahan energi yang mana yang terjadi? Tadi sudah. Dia menjadi energi gerak. Oke, coba benar. Iya, bagus. Lanjut.
Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam. Dapat diperbarui. Ya. Diperbarui. Bagus. Good. Kegiatan pada gambar di samping. Sumber energi apa yang digunakan? Bermain. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kipas dari kertas tadi. Boleh Kertas. Kertas. Jarum butuh nggak jarum? Enggak. Enggak, ya. Nah, ini contoh alat elektronik yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lanjut. Sumber daya alam yang dimanfaatkan telurnya untuk kita makan. Ini jawabannya lebih dari satu. Yang mana? Bebek. Bebek. Puyuh. Bagus. Enggak ya jawabannya? Oke, benar ya. Lanjut, radio pengeras suara atau speaker dan gitar listrik merupakan contoh perubahan energi listrik menjadi Bunyi. Oke. Berapa ya nilainya? 100 ya. Oke, anak-anak ibu, Ira tenang. Ayo coba bersuara. Coba bersuara. Siapa yang mau berpendapat? Kira-kira menyenangkan nggak pembelajaran hari ini? Ya, menyenangkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kamu terapkan. Ibu ingin mengingatkan kamu, jika keluar rumah jangan lupa pakai Masker. masker. Jangan lupa mencuci. Jangan lupa mencuci tangan. Lalu jaga jarak ya. Jadi jika keluarnya itu bukan hal yang penting, tidak usah keluar. Lebih baik di rumah saja ya anak-anak ibu. Lalu anak-anak ibu yang ingin ibu sampaikan, besok adalah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan yang keberapa? 76. Benar ya, 76. Oke, pada tanggal berapa kemerdekaan Indonesia dilaksanakan? 17. Tahun berapa? 1945. Jadi kita sebagai siswa harus mengisi kemerdekaan. Dengan cara apa saja kita mengisi kemerdekaan anak-anak? Ada yang tahu? Dengan cara apa? Ya, belajar yang rajin. Apa lagi? Mana lagi? Jasa para pahlawan. Terus bakti kepada orang tua. Ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu ada yang ingin disampaikan? Tidak Sudah kelas semuanya. Sudah. Oke anak-anak ibu, itulah tadi pembelajaran kita hari ini ya mengenai manfaat energi. Jadi nanti anak-anak ibu tolong cobakan di rumah percobaan perubahan energi listrik panas menjadi gerak yang pada kertas spiral tadi. Nanti videonya dikirimkan ke ibu ya.
Selain itu, tugas anak ibu selanjutnya adalah mengerjakan latihan hari ini yang sudah ibu posting di Google Classroom. Ada 10 soal latihan kuis yang harus kamu laksanakan ya. Jadi habis ini silahkan kerjakan latihannya dan lakukan percobaan bersama Bunda atau ayah di rumah. Videonya jangan lupa dikirimkan ke Bu Dina. Oke, ada pertanyaan sebelum Bu Dina tutup? Ibu, apa kok bilang? Oh, tadi itu percobaan yang tadi. Percobaan panas. Boleh energi telepon panas. kalau Papa boleh tetap dikirim nggak Bu videonya? Oh iya, boleh nanti Ibu kirimin di grup ya, biar lebih jelas ya. Ada lagi? Tidak. Oke, anak-anak Ibu semua tetap jaga kesehatan. Besok hari kemerdekaan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua segera masuk ke sekolah. Siapa yang sudah rindu sekolah? Ya. Sayanya tinggi, saya Bu, gitu. Saya Bu. Coba sing semangat. Coba Saya, Bu. yang sudah rindu sekolah. Iya, Saya, Bu. semoga mudah-mudahan secepatnya kita kembali ke sekolah, bertatap muka. Oke, anak-anak Ibu, terima kasih kepada anak-anak Ibu dan Bu Armiah yang sudah mendampingi kami belajar hari ini. Kira-kira Bu Armiah ada yang ingin disampaikan Bu kepada anak-anak? Terima kasih Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak Ibu semuanya. Hari ini Ibu senang sekali dapat bergabung bersama anak-anak, bersama belajar ya, anak-anak Ibu kelas 4, anak-anak yang hebat ya, aktif sekali dalam proses pembelajaran walaupun di dalam proses Zoom meeting ini. Kemudian terima kasih kepada orang tua yang sudah mendampingi anak-anak. Semoga kerjasama yang baik akan memperoleh hasilnya dengan tujuan ya untuk meningkatkan hasil belajar anak-anak. Itu saja yang Ibu dapat sampaikan. Sekali lagi tetap semangat ya, tetap menjaga protokol kesehatan. Hari Merdeka, merdeka, Merdeka. Ayo ulang sekali lagi. Generasi Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, anak-anak Ibu, terima kasih kepada Ayah Bunda serta anak-anak Ibu sekalian dan Bu Armiah yang sudah mendampingi kita dalam proses pembelajaran. Jika Ibu Dina ada salah-salah kata atau kesilapan, mohon dimaafkan. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita foto dulu ya anak-anak. Sebelum Ibu tutup. Oke, berpose yang cantik. 1, 2, 3. Sekali lagi. Tangannya gini. Tangannya merdeka. Oke, 1, 2. Oke, anak-anak Ibu semua. Terima kasih anak-anak Ibu, Ayah Bunda dan Bu Armiah hari ini. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam. Semangat ya, tetap semangat dalam belajar.